Oke, sudah jam 8:05. Kita mulai aja ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat di tengah kondisi yang begini ya. Dan mudah-mudahan Amin. bisnisnya teman-teman juga bisa, kalau sekarang bahasanya bisa survive, bisa bertahan, bisa berjalan dengan baik meski di kondisi yang banyak orang bilang krisis atau resesi gitu ya. Dan malam ini berusaha untuk kita gerak lagi. Malam ini kita akan ngomongin gimana sih ngejalanin dua bisnis dalam satu waktu gitu ya sekaligus. Nah, harusnya moderator pada malam ini bukan saya, harusnya Om Sani, kita panggilnya Abdullah Sani, Sekretaris Umum TDA Depok. Beliau juga ini ya, kita sebutnya MC kondang. Ya. Nah, tapi qadarullah beliau kedatangan musibah, ibunya meninggal kemarin ya. Itu wafat kemarin, jadi hari ini beliau masih di Medan dan tadi kita kontakkan, beliau belum bisa gabung malam ini sebagai moderator. Tapi alhamdulillah Bang Ali masih tetap gereng gitu ya. Malam ini dia sudah siap melancarkan ilmu-ilmunya, sharing pengalamannya gitu ke kita semua. Siapa sih ini yang namanya Bang Ali itu? Nama lengkap beliau Ali Imron Amirullah, lahir 78, menikah dengan 3 orang anak dan 1 istri, pendidikan formilnya SMK Grafika dan D3 Teknologi Grafika. Oh, udah dunianya dunia grafis nih ya. Beliau memulai bisnis Surya Printing dan yang terkini ada Surya Realty. Dan sekarang dua-duanya dijalanin bareng. Kita mulai aja. Bang Ali, sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, kami persilahkan Bang Ali untuk memulai atau memberikan materinya. Silakan Bang Ali. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih, tentunya ini sebuah kehormatan buat saya pribadi malam ini bisa bermuajah juga diberi amanah oleh ketua kita TDA Depok ya, yaitu Om Doni, untuk sharing bagaimana sih ya, menjalankan bisnis. Ada 2 bisnis sekaligus ya. Saya sendiri merasa masih banyak yang perlu dibenahi dalam bisnis saya gitu. Saya yakin juga di luar sana banyak sekali bisnis-bisnis yang jauh lebih hebat gitu, dari apa yang sekarang saya jalani. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini bisa memberi insight baru kepada teman-teman semua. Ada ilmu yang bisa diambil buat kebaikan bisnis teman-teman semua. Materi pada malam hari ini sesuai dengan tema, yaitu cara menjalankan 2 bisnis sekaligus gitu. Bisnis mau 1, mau 2, mau 10, sebenarnya mudah-mudah aja kalau tahu caranya gitu. Kalau yang repot tuh kalau nggak tahu caranya, satu pun susah minta ampun. Satu pun mumet gitu, ada aja masalah. Kalau bicara bisnis, tentu kita kembali lagi kepada fundamental bisnis itu, fundamental bisnis itu sendiri. Ya, yang pertama tentu motivasi kita apa sih dengan bisnis ini gitu. Goal kita apa sih dengan bisnis itu. Setelah pandemi ini gitu, ternyata luar biasa tantangannya yang saya rasakan gitu. Saya rasa mungkin juga kebanyakan teman-teman juga ngerasain hal yang sama gitu. Bayangkan sejak awal kita sudah bangun, ya, saya mulai 2005, mulai bisnis dengan cara sangat-sangat otodidak ya, sangat-sangat nature banget, jadi nggak ada ilmu apa-apa, pokoknya asal jalan aja. Terus kemudian bertahap-bertahap baca buku, terus kemudian ikut seminar, sampai akhirnya 2017 saya menemukan workshop yang menurut saya bagus ya, di TDA tentunya, yaitu yang judulnya How to Build a Business Team. Bagaimana membangun sebuah tim bisnis. Nah, 2017 sampai 2020 itu saya coba untuk ikutin itu. Dari mulai bagaimana membuat visi misi, budaya, membangun pilar-pilar bisnis ya.
bagaimana membangun tim dari ya pilar bisnis itu sendiri, ya, 7 goals dan segala macam. Sampai akhirnya 2020 dari 4 cabang printing yang saya miliki itu di Februari 2020 kita sudah mencanangkan bahwa tahun ini adalah chance to be the winner. Jadi saya kumpulkan di sebuah raker ya di hotel di Puncak, semua kepala cabang, second liner tiap-tiap cabang semua kumpul, kita bikin resolusi untuk 2020. Sampai akhirnya datanglah kerajaan api menyerang gitu di bulan Maret. Nah, sempat di awal saya pikir limbung gitu. Saya ngerasa ini parah banget ini kondisi kayak gini ya. Bayangkan di bulan April kalau saya nggak salah, itu kita toko ditutup semua, nggak boleh yang namanya buka. Dari 4 toko itu sampai Satpol PP, samperin, TNI, polisi, BRIMOB untuk maksa kita untuk tutup. Bayangkan hari gini gitu, yang namanya percetakan itu, saya bisnis percetakan, di saat COVID itu orang pasti berpikir yang namanya pasti hanya sebatas bagaimana apa ya istilahnya, hanya sekedar buat makan lah, bagaimana survive, orang-orang berbondong-bondong jualan frozen food dan segala macam. Siapa yang akan berpikir bahwa percetakan itu bisa survive? Tapi ternyata alhamdulillah bahwa dari bulan April, Mei dan seterusnya pelan-pelan kita alhamdulillah bisa survive. Nah, dari situ saya melihat benang merah bahwa ternyata selama beberapa tahun belakangan ketika saya mencoba untuk membangun bisnis itu ya, membangun tim ya, membangun sistem dengan SOP dengan job desk yang masing-masing divisi yang jelas gitu kan. Ternyata itu berdampak sangat-sangat signifikan ketika bisnis kita diuji. Nah, pada akhirnya bisnis itu kembali lagi kepada yang namanya fundamental. Bagaimana kita di awal itu membangun bisnis itu. Nah, kira-kira itu yang saya rasakan dan pada akhirnya saya boleh mengambil kesimpulan bahwa Anda harus sukses dulu di satu bisnis. Ya. Sukses dalam artian kita harus telaten ya, kita harus benar-benar tahu dari dasar ya, benar-benar kita tahu seluk-beluknya, terus kemudian kita bangun pelan-pelan sistemnya, walaupun dengan jerih payah, dengan salah dan segala macam, tapi pada satu titik itu akan berhasil gitu, itu akan membuahkan hasil. Tadi di awal ya, ini kenapa yang membuat saya tetap survive ya, walaupun sempat terpukul dengan peristiwa COVID ini. Ternyata dari sini saya mencoba untuk kembali menemukan big why saya atau goal saya gitu. Nah, ini saya pikir penting gitu kepada teman-teman semua, buat teman-teman yang sudah membuat goals ya, membuat rencana cita-cita segala macam itu, coba deh dilihat lagi gitu. Nah, big why-nya itu apa sih? Ya, dulu kenapa waktu dulu saya bangun bisnis itu kenapa gitu. Big why itu ada 5. Pertama, kenapa kita harus terus membesarkan bisnis kita gitu. Yang pertama adalah alasan personal. Personal itu ya umum lah. Kita pengen sejahtera, kita pengen membahagiakan keluarga kita, orang tua kita. Nah, sosial itu lebih misalkan kita ingin bisa banyak menyantuni anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Yang ketiga, nasionalisme ya. Ya, bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa kacung, kita juga bisa berdikari di atas kaki sendiri gitu. Terus kemudian alasan spiritual, ya bagaimana kita bisa dengan kekayaan kita, dengan bisnis kita bisa memiliki harta yang bisa untuk dakwah ya, untuk berjuang di jalan dakwah untuk sampai akhirnya membawa kita ke surga gitu. Nah, yang terakhir ini alasan emosional. Nah, emosional ini yang saya pikir mendapatkan ini pain-nya nih. Coba deh emosional itu misalkan dulu ada teman yang dihina ya, dihina oleh orang lain, calon mertua misalkan atau siapapun gitu. Itu yang bikin kita emosional dan akhirnya kita ingin membuktikan bahwa suatu saat saya akan bisa survive, saya akan bisa besar, saya akan bisa sukses gitu. Nah, coba deh dengan kondisi yang terpuruk seperti sekarang ini, coba dicari lagi alasan big why teman-teman semua sampai menemukan goalnya ya. Saya ingin mungkin di usia sekian saya ingin mempunyai bisnis sebesar apa dan seterusnya gitu.
Jadi dengan kita menemukan big why diharapkan ini akan memberikan energi baru pada akhirnya gitu. Jadi ketika kita menemukan energi baru, ya ini akan membuat kita tetap semangat ngejalanin bisnis kita gitu. Nah, itu pertama ya. Setelah kita terpuruk dengan kondisi seperti sekarang ya, kita temukan big why dan goal kita. Nah, yang kedua adalah kita evaluasi lagi produk kita. Apakah produk kita masih memungkinkan untuk dibesarkan ya? Apakah produk kita atau jasa kita masih relevan dengan kondisi seperti sekarang? Masihkah memungkinkan untuk di scale up dan dibesarkan suatu saat? Kita evaluasi lagi visi misi kita. Jadi kalau dulu teman-teman pernah membuat visi misi di perusahaan masing-masing, coba dievaluasi lagi apakah masih relevan gitu. Saya di percetakan di awal visi misi itu saya membayangkan atau saya membuat bahwa visi perusahaan digital printing saya, bayangan saya itu seperti percetakan, misalnya percetakan Kompas misalkan yang besar, skala pabrikan dan segala macam. Tapi faktanya pada hari ini percetakan besar itu yang justru yang pertama tumbang. Ya. Banyak sekali percetakan besar yang sudah tutup ya dengan ribuan karyawannya yang entah pada kemana gitu. Ternyata zaman berubah gitu. Nah ini makanya kembali lagi, coba teman-teman di bisnisnya masing-masing, apakah masih relevan bisnisnya? Kalau memang masih relevan, oke, dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah tidak relevan, sepertinya udah harus siap-siap ganti bisnis baru. Nah, berikutnya yang keempat, kita coba fokus dengan 3M dan 5P gitu. M yang pertama adalah market. Ini yang saya lakukan ya. Saat ini terutama secara market kita fokus kepada 5P. Apa itu? Produk, price, place, process, and promotion. Secara produk, Surya Digital insya Allah dalam waktu dekat akan mengeluarkan beberapa produk baru yang dengan prinsipnya kita one stop printing solution gitu. Secara harga kita coba membuat skema-skema yang lebih menarik lagi untuk tempat. Dalam waktu dekat juga kita akan melakukan renovasi tempat di beberapa cabang. Proses ya kita ubah yang tadinya hanya offline, kita lebih maksimalkan lagi secara online. Ya, promotion juga sama, dari spanduk, reklame, poster itu di tempat kita perbaiki tampilannya. Secara online juga sosial media ads, kita FB ads, terus kemudian Instagram ads dan segala macam kita coba rambah juga di sana. Marketplace itu juga kita lakukan. Jadi saat ini yang kita fokus secara market, nah fokus ya di 5P tadi, product, price, place, process, and promotion. Nah, M yang kedua yaitu manpower. Kenapa sampai hari ini kita masih bisa survive? Gitu. Karena di manpower kita sangat concern ya. Pertama, saya akan lebih melibatkan ya. Saya lebih melibatkan karyawan dalam mencari solusi. Jadi kalau dulu atau sebelum-sebelumnya ngerasa bahwa hanya kita yang tahu sebagai owner, tapi kita coba untuk lebih melibatkan karyawan-karyawan kita dalam ayo bareng-bareng kita cari solusi. Kemudian komunikasi dan pertemuan lebih intens. Gitu. Terus kemudian kita jelaskan apa adanya, ini kondisi sekarang tuh seperti apa. Terus kita tunjukkan sikap empati yang tulus gitu. Jadi benar-benar ayo kita sama-sama di sini gitu. Kita juga perhatian sama mereka. Dan tularkan optimisme dan harapan. Ini saya pikir penting. Terus kemudian salah satu dari optimisme dan harapan itu bahwa ini yang sejak awal, ini yang menurut saya kekuatan di tim kami yaitu tadi bahwa di Surya Printing Group terutama di situ kita sediakan mereka untuk berkreasi sampai mereka memiliki jenjang karir yang baik gitu loh. Dari dasar mereka dari cuman kelas-kelas upah buruh kasar sampai ada yang sekarang jadi kepala cabang gitu. Di perusahaan ini harapan begitu besar buat mereka. Gitu. Nah, yang ketiga, M yang ketiga adalah money atau uang. Nah, ini nih ya. Kita ada beberapa cicilan mesin yang masih berjalan ya. Kita coba di restruktur hutang, alhamdulillah bisa. Terus kejar piutang. Ini piutang kita juga banyak. Nah, kita coba kejar ya. Terus kemudian monitor omset lebih ketat lagi gitu. Yang tadinya mungkin hanya mingguan atau bulanan, saya harian bahkan sehari bisa berapa kali monitor omset gitu. Nah, terus kemudian ya urusan pajak jangan diabaikan kalau buat teman-teman yang sudah terlanjur berurusan sama pajak gitu.
Nah, ini jadi fokus kita di 3M tadi ya. Manpower, money, and market. Gitu. Nah, ini saya akan sedikit sharing ya mengenai small business syndrome, yaitu ketakutan yang menghambat kenapa UKM itu sulit berkembang. Gitu. Biasanya UKM itu takut ya, takut untuk investasi, leher ke atas, ya. Takut untuk investasi di promosi, takut untuk investasi di SDM, takut investasi di informasi teknologi, di IT-nya, takut juga investasi di lokasi, dan masih banyak ketakutan lainnya gitu. Nah ini yang sindrom yang membuat UKM itu sulit berkembang gitu. Contoh investasi layar ke atas, berapa banyak dari UKM yang dia mau mengikuti workshop atau seminar berbayar misalkan, atau minimal dia mau membeli buku gitu, atau mengikuti seminar-seminar yang murah-murah gitu. Nah ini yang mengakibatkan ya itu sulit berkembang gitu. Terus kemudian dari sisi SDM misalkan, dari SDM berapa banyak UKM yang ngerasa selain dia itu sulit orang untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Jadi nggak percayaan sama orang diantaranya. Atau juga nanti kalau nambah karyawan, kira-kira nanti malah nambah biaya dong. Padahal ketakutan itu nggak berdasar dan sebenarnya yang dia maksud itu bukan biaya, tapi justru itu adalah biaya investasi. Nah ini yang seringkali SDM kenapa sulit berkembang karena terjebak dengan sindrom itu. Nah sikap apa yang harus kita tumbuhkan ya tentunya ya kebalikan dari yang sindrom-sindrom tadi yang kita sebutkan ya. Kita coba untuk open mind ya, kemudian ya rajin mencari informasi. Begitu banyak informasi saat ini yang bisa kita dapat ya. Terus kemudian berpikir kreatif, jeli melihat peluang, ya, berani berpikir out of the box, berani ambil risiko, tentunya risiko yang terukur, bangun silaturahmi melalui baik itu di keluarga besar, komunitas, alumni dan segala macam. Nah, maksud saya adalah saat-saat ini sikap-sikap tadi ya yang menghambat, ya, yang membuat kita nggak bisa berkembang, coba deh pelan-pelan kita rubah, coba pelan-pelan kita tinggalkan. Dalam hal ini saya pribadi terus belajar untuk keluar dari zona UKM syndrome tadi. Gitu. Terakhir, ya, saya ada mengutip sebuah quotes, "You are the writer of your own success story." Kamu adalah penulis dari kisah sukses dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.